Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministry. Terima kasih sudah bergabung dalam menikmati hidup setiap hari. Hari ini saya akan melanjutkan untuk mengajar tentang penguasaan diri yang saya mulai kemarin. Dan saya tahu saudara akan senang mendengarkan tentang hal ini. Dan hari ini saya membawakan khotbah berjudul Hadiah dari Penguasaan Diri. Dan saudara mungkin berpikir, itu bukan merupakan hadiah, saya tidak suka jika saya harus mengontrol diri saya. Tapi sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita roh penguasaan diri. Dan itu sebuah hadiah. Hadiah yang besar ketika kita bisa menguasai diri. Karena jika saudara bisa menguasai dan mengontrol diri sendiri, akan ada banyak hal lain dalam hidup saudara yang bisa saudara kuasai dan kontrol. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita mungkin belum menguasai diri, tapi kita punya roh itu. Jika saudara menonton tayangan kemarin, saya menantang saudara untuk mengatakan 5 kali sehari, saya punya penguasaan diri dan kedisiplinan. Karena saudara tidak akan bisa mengontrol diri saudara jika saudara tidak percaya kalau saudara bisa. Apapun yang Tuhan berikan untuk kita, jika kita tidak percaya kalau kita memilikinya, kita tidak akan bisa menggunakannya dengan baik. Berhenti mengatakan saya tidak bisa mengontrol diri saya. Saya tidak suka mendengar orang mengatakan jika saya makan 1 buah keripik kentang, saya akan menghabiskan semuanya. Tidak begitu. Saudara dipenuhi dengan roh Allah. Saudara memiliki kuasa dan otoritas melawan iblis dan semua kekuatan kecilnya. Saudara memiliki kekuatan itu, saudara tidak bisa membuat sebuah keripik kentang mengatur hidupmu. Paulus memakai penguasaan dirinya untuk memastikan dia melakukan apa yang dia ajarkan untuk orang lakukan. Saya pikir itu harusnya menjadi sesuatu yang penting untuk semua orang untuk mengajarkan firman. Saya tidak mau mengajarkan orang sesuatu yang tidak saya lakukan. Jadi, diperlukan kedisiplinan dan penguasaan diri dalam bagian itu untuk memastikan jika saya tidak palsu dan saya otentik. Dan ini yang saya beritahukan pada saudara. Saya menghidupi diri saya sendiri dan jujur saja hari ini saya sangat senang mengajarkan tentang penguasaan diri karena itu akan membantu saya seperti juga membantu saudara. Banyak hal dalam firman Tuhan yang mengingatkan kita lagi dan lagi dan lagi. Dan saudara tahu, saya suka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku tidak jemu-jemu atau aku tidak keberatan untuk mengatakan hal yang sama kepadamu lagi dan lagi. Saudara tahu, kita perlu mendengar sesuatu lagi dan lagi. Dan saya percaya Tuhan memberikan saya saat saya menjalani program ini setiap hari. Saya percaya Tuhan di setiap hari memberikan saya apa yang orang butuhkan di hari itu dan di dalam hidupnya. Orang tua perlu melakukan hal yang sama di depan anak-anak. Saudara perlu untuk menghidupi apa yang saudara minta mereka lakukan. Jika saudara meminta mereka melakukan sesuatu dan mereka melihat saudara melakukan kebalikannya, itu tidak akan memberi makna apapun bagi mereka. 1 Korintus 9 ayat 25-27. Tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Mereka berbuat demikian untuk mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan bukan berarti dia mengalahkan dirinya sendiri. Dia hanya mengatakan jika dia menguasai dirinya, dan tidak hanya melakukan semua yang dia mau. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara melakukan sesuatu seperti Olimpiade. Apakah saudara bisa membayangkan berapa kali latihan yang orang lakukan sebelum bahkan selama menjalankan Olimpiade, dan seberapa banyak yang mereka lakukan untuk memenangkan medali yang digantungkan di lehernya? Dan di sini Paulus mengatakan, orang-orang ini melakukan latihan untuk memenangkan sesuatu yang nantinya akan binasa. Tapi kita sebagai orang percaya,
harus mendisiplinkan diri dan melatih diri kita, karena Tuhan akan memberikan kita mahkota yang abadi. Orang Farisi yang palsu menyuruh orang melakukan sesuatu tapi mereka tidak melakukannya, dan Yesus mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan untuk mereka. Jika ada sesuatu yang Yesus tidak peduli, adalah mereka yang palsu. Dan belakangan ini saya banyak berpikir tentang keotentikan, dan saya pikir kita harus benar-benar menjadi orang yang otentik. Kita harus mengerjakan apa yang kita katakan dan percaya. Jangan hanya mengatakan kalau kita percaya tapi tidak melakukannya. Matius 23 ayat 3 dan 4. Kata Yesus, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajar tetapi tidak melakukan. Mereka mengikat beban-beban berat, banyak, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Orang Farisi pintar berakting menjadi seorang religius dan menyuruh orang melakukan sesuatu, tapi di belakang mereka tidak melakukannya. Saya ulangi, jika saudara menyuruh orang melakukan sesuatu, pastikan saudara sudah melakukannya. Menjadi surat terbuka dibaca semua orang. Paulus berkata, kamu adalah surat terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kamu adalah surat kami. Ini seperti orang melihat hidupmu dan saudara menunjukkan pada mereka apa yang harus dilakukan. 1 Korintus 6 ayat 12, saya suka ini. Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Saudara tahu kita tidak berada di bawah hukum lagi. Saudara berkata, tapi semuanya tidak menguntungkan. Jadi, bagi saya, ini seperti level tertinggi dalam penguasaan diri, karena dia mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba. Contohnya, saya bisa mempunyai hutang yang memberatkan saya, atau tidak peduli dengan kesehatan saya, atau bergosip, atau egois. Semua hal itu bukan hal yang membuat saya tidak masuk surga, tapi itu akan membuat saya tidak menjalani hidup yang sudah Tuhan berikan untuk saya. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup sampai penuh dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kita menikmati hidup, untuk menikmati setiap hari dalam hidup kita. Dia ingin kita menjadi sukses, dia ingin kita memiliki damai sejahtera, dia ingin kita memiliki kesehatan. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan yang menguntungkan. Tapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan jika kita benar-benar ingin berjalan dalam apa yang sudah Yesus rancangkan untuk kita. Saya beri contoh, kemarin saat saudara memiliki program baru di dalam komputer dan hal luar biasa lainnya, saya memakai diri saya sebagai contoh. Komputer saya melakukan banyak hal, tapi saya belum punya waktu untuk mempelajari bagaimana cara mengoperasikannya, jadi tidak berguna bagi saya. Saya memilikinya, tapi tidak menggunakannya. Seringkali kita melakukan hal yang sama dalam perjalanan kita bersama Tuhan, ada banyak hal yang tersedia bagi kita, tapi antara kita tidak percaya hal itu atau kita tidak tahu, atau tidak mendisiplinkan diri dan melakukan apa yang perlu untuk bisa mendapatkannya. Apakah saudara tahu hidup saudara bisa diubahkan jika saudara dengan tekun secara teratur mengambil waktu 30 menit setiap hari, menjadi hal pertama di setiap pagi, menghabiskan waktu dengan Tuhan, berdoa yang artinya berbicara dengan Tuhan, mengucap syukur atas apa yang sudah Dia kerjakan. Lalu pelajari firman Tuhan selama setengah jam. Jika saudara melakukan itu setiap hari dengan tekun, saudara mendisiplinkan diri saudara untuk melakukannya, saya bisa jamin setahun dari sekarang, hidup saudara menjadi jauh lebih baik dari sekarang. Tapi mungkin saudara bangun di pagi hari, saudara seperti, saya tahu saya harus, tapi saya tidak ingin melakukannya. Saudara memiliki roh penguasaan diri. Dan saya katakan, dengan penuh ketulusan, siapapun yang hidup berdasarkan perasaannya, tidak akan menjadi sukses dalam hidup. Sebelum saudara menguasai hal lain, saudara harus bisa menguasai diri sendiri.
Saya bisa khawatir dan tetap pergi ke surga, tapi itu tidak akan membantu. 1 Korintus 6 ayat 19-20 Paulus berbicara tentang imoralitas seksual. Banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Dan dia berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri sebab kamu telah dibeli. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara tahu nafsu seksual bisa menjadi sangat kuat. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak bisa saudara kuasai karena Tuhan memberikan saudara roh penguasaan diri. Jadi pastikan jika saudara tidak melakukan hal yang mengecewakan Tuhan. Bagaimana orang merespons pengajaran tentang penguasaan diri? Ya. Bahkan di sini di dalam studio ini saat saya menyelesaikan pengajaran kemarin, beberapa orang yang datang, karena saat kita mendengar pengajaran seperti itu seperti kita memikirkan banyak hal tentang apa yang harus kita ubah, atau banyak bagian dalam hidup kita di mana kita harus lebih bisa menguasai diri. Saudara tidak perlu untuk mendapat penguasaan diri yang lebih. Saudara punya penguasaan diri yang dibutuhkan. Saudara butuh untuk lebih sering menggunakan penguasaan diri. Dan saudara tahu, orang mungkin berpikir hidup tidak akan menyenangkan jika saya harus menguasai diri saya setiap waktu. Hidup saudara akan menjadi jauh lebih baik jika saudara menguasai diri. Saudara mungkin tidak mendapatkan kenikmatan instan yang saudara pikir saudara inginkan, tapi kemudian saudara akan memiliki hidup yang sangat indah. Saya berbicara dengan suami saya bagaimana dia tekun berolahraga dengan beban selama 62 tahun dalam hidupnya. 62 tahun, itu ketekunan yang luar biasa. Bukankah dia terlihat menawan? Dan saudara tahu orang tidak percaya jika dia sudah 81 tahun ketika memberitahu berapa umurnya. Ada orang yang bilang dia berbohong dan ingin melihat SIM-nya. Ya, saudara tahu dia menikmati buah dari ketekunan. Ketekunan-ketekunannya selama bertahun-tahun. Orang yang tekun adalah orang yang sejahtera dalam hidupnya. Orang merespons pengajaran tentang penguasaan diri ini dengan, Tapi sebenarnya mereka harusnya berkata, oh, ya, saya senang Joyce mengajarkan tentang ini. Ini akan menguatkan saya dan mengingatkan saya tentang hal yang perlu saya lakukan. Ketika saudara mendengar khotbah atau pengajaran tentang suatu hal, saya percaya ada urapan Tuhan di sana yang akan membantu saudara melakukannya. Jika saudara membuka hati dan saudara menerima dengan roh yang mau menerima, saya percaya banyak dari saudara yang akan mampu melakukan hal yang sebelumnya menyulitkan saudara. Apakah saudara perlu disiplin untuk makan, atau pengeluaran saudara, atau apa yang saudara tonton di TV, atau bagaimana saudara merawat mobil, atau apa yang saudara katakan, yang saudara pikirkan, atau apapun itu, saudara bisa melakukannya, karena saudara memiliki roh penguasaan diri. Bagaimana cara orang merespons pengajaran tentang penguasaan diri? Ya, Felix bertanya pada Paulus untuk mengajarkan sesuatu. Dan dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 25, dikatakan tetapi ketika Paulus berbicara kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu, dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan memanggil engkau. Saya suka ayat itu. Maksud saya dia mengatakannya dengan benar. Felix ingin mendengar Paulus berbicara. Saya tidak tahu mungkin bagaimana Tuhan memberkati dia dan bagaimana Tuhan memberinya kesejahteraan dan membantu dia untuk sukses. Tapi ketika Paulus mulai berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya dan yang terjadi, Felix menjadi takut. Saudara tahu kenapa? Dia harus memberikan sesuatu yang tidak ingin dia berikan. Saya tanya pada saudara, apakah sekarang saudara bersedia untuk berkorban demi mendapatkan hidup yang lebih baik nantinya? Atau apakah saudara akan menjadi orang yang menginginkan semuanya secara instan dan tidak peduli tentang masa depan? Alkitab berkata dalam Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya. Dan ketika saudara mengerti, sudah terlambat untuk berbalik dan mulai mengubah sesuatu. Jadi saya ingin mendorong saudara
Untuk mulai, mengendalikan diri, berdoa, minta Tuhan untuk membantu. Saya tidak berkata jika saudara bisa melakukan hal ini dengan usaha sendiri, tapi Tuhan tidak akan melakukan semuanya untuk kita tanpa kita berusaha mengerjakan bagian kita. Mulai untuk melakukan hal yang saudara perlu lakukan sekarang dan nantinya, saudara akan menerima hadiah yang besar karena melakukannya. Kita punya persekutuan yang indah. Tapi saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, seberapa keras kami bekerja selama 45 tahun ke belakang, dan hal-hal yang harus kami lewati dan tetap teguh dan tekun, dan saya tidak mengatakan ini hanya karena berusaha membuat orang lain merasa bersalah. Saya hanya mengatakan kalau saya tahu apa yang kami punya dan tahu apa yang harus kami lewati untuk mendapatkannya. Dan saya kagum banyak orang yang punya kesempatan yang sama atau mirip, tapi mereka menyerah dalam perjalanannya. Saudara tahu saat hidup semakin berat, sangat mudah untuk menyerah. Tapi itulah waktu yang tepat untuk tetap berjuang, untuk tetap tegar dan kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya. Beberapa orang tidak suka pengajaran tentang penguasaan diri, tapi orang yang mau menjadi dewasa secara rohani, mereka senang dengan pengajaran seperti ini. Mereka tidak hanya ingin memiliki pengajaran ringan setiap saat, mereka ingin pengajaran yang berarti, mereka ingin hal yang mungkin tidak mudah untuk dikerjakan, tapi mereka tahu itu akan menghasilkan manfaat yang besar nantinya. Kita akan memanggil Yesus Tuhan, dan saya mendengar ini baru saja dan saya pikir sangat baik. Jika Yesus adalah Tuhanmu, ada dua kata yang tidak bisa bersatu, itu adalah tidak Tuhan. Jika Tuhan menaruh dalam hati saudara sesuatu untuk dilakukan, jika saudara berkata tidak Tuhan, maka dia bukanlah Tuhanmu, karena jika Yesus adalah Tuhanmu, maka satu-satunya yang bisa saudara katakan adalah ya Tuhan. Jika itu yang engkau mau, saya akan lakukan. Jika engkau tidak mau, saya tidak akan lakukan. Felix tidak ingin menerima pengajaran tentang penguasaan diri sampai nanti. Jangan terus menunggu sampai nanti untuk melakukan hal yang sulit. Lakukan hal yang sulit di awal. Lakukan hal yang sulit, pekerjaan yang harus saudara lakukan. Lakukan hal yang sulit terlebih dahulu di pagi hari, kerjakan itu sehingga saudara tidak harus khawatir sepanjang hari. Kekhawatiran adalah teman dari ketakutan, dan itu hanya akan menguras energi saudara. Ini membantu saudara. Penguasaan diri adalah hadiah karena ini membantu saudara untuk melakukan apa yang tidak ingin saudara lakukan. Jadi saudara bisa memiliki yang ingin saudara miliki. Itu sebagian kecil dari apa yang Tuhan berikan pada saya bertahun-tahun yang lalu, dan saya tidak ingin mengulanginya. Penguasaan diri membantu saudara melakukan apa yang tidak ingin saudara lakukan, sehingga saudara bisa memiliki apa yang saudara ingin miliki. Bagaimana jika sekali lagi, penguasaan diri membantu saudara melakukan apa yang tidak ingin saudara lakukan, sehingga saudara bisa memiliki apa yang ingin saudara miliki. Saya sangat ingin menurunkan berat badan saya sebanyak 20 kg. Ya, saudara tidak akan dapat hanya dengan berdoa. Saudara harus menggunakan penguasaan diri dan merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, dan ingin belajar. Dan itu merupakan tantangan saat saudara harus berkata tidak pada beberapa hal. Tapi nantinya, jika saudara punya hutang yang banyak dan saudara ingin melunasinya, maka saudara perlu memotong kartu kredit saudara. Saudara mungkin harus berhenti ke pusat perbelanjaan. Jika tidak bisa tidak membeli sesuatu di pusat perbelanjaan, maka jangan pergi. Kadang kita harus sedikit keras pada diri sendiri dan perlu berkata, saya akan menguasai diri dan melakukan hal yang saya tahu Tuhan ingin saya lakukan. Jangan merengek saat pendetamu atau guru agamamu berkata saya akan mengajarkan tentang penguasaan diri atau saya akan mengajarkan tentang disiplin. Oh, saudara harus bertepuk tangan dan berkata, saya sangat senang, karena saya butuh pengajaran seperti itu. Penguasaan diri sangat berarti. Apa yang Petrus katakan tentang penguasaan diri? 2 Petrus 1 ayat 3-7 merupakan ayat yang penting dalam firman Tuhan. Dan perlu untuk dicerna dengan baik. Saudara harus mengambil waktu untuk mengertinya. Jadi saya mau mendorong saudara, bahkan setelah program ini berakhir, untuk mengambil Alkitab jika saudara belum memegangnya. Dan membaca 2 Petrus 1 ayat 3-7 dan mempelajarinya, memikirkan apa yang tertulis di sana.
Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Wow. Saya ingin saudara mengatakan, saya memiliki semua yang saya butuhkan untuk hidup di dalam Tuhan. Tapi lihat, itu ada melalui pengenalan kita akan Dia. Saudara harus memilikinya atau tidak menghidupinya. Dan lagi, kita harus memakai penguasaan diri dan kedisiplinan untuk tekun dan secara teratur mempelajari firman Tuhan. Jadi kita tahu apa yang sudah Tuhan berikan. Saya sangat ingin orang menghidupi hidup yang sudah Tuhan berikan. Saya tidak ingin menghabiskan hidup saya hanya membicarakan tentang apa yang Yesus lakukan untuk saya. Saya ingin sebenarnya menghidupinya dalam hidup saya. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dengarkan ini, karena Tuhan telah memberikan banyak untuk kita, Dia sudah melakukan banyak untuk kita, Dia sudah menyediakan hidup yang hebat. Dengarkan ini, karena itu, kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Usaha. Saya harus melakukan sesuatu untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kasih akan saudara, dan pengetahuan. Terus membaca dan mempelajari ayat ini. Dan penguasaan diri. Ini dia, di tengah-tengah ayat ini. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Katakan, saya tidak akan mundur, saya tidak akan menyerah. Saya akan terus melakukan apa yang benar, hingga saya mendapatkan upah dalam hidup ini. Dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan semua orang. Inti dari Alkitab adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih harus menjadi tujuan akhir. Dari di mana kita ingin berada dalam hidup untuk mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, karena Tuhan mengasihi kita. Saat kita berkata kasihilah dirimu sendiri, saya hanya berbicara tentang menerima kasih Tuhan. Dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu untuk mengasihi Tuhan. Bukan hanya memakai Tuhan untuk mendapatkan apa yang saudara inginkan. Bukan hanya datang ke Tuhan saat saudara depresi dan saudara berdoa saat dalam masalah. Tapi mengasihi Tuhan dan berjalan dengan Tuhan dan menghabiskan waktu dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk terus memiliki yang pertama dalam pikiran saudara, untuk melakukan apa yang saudara percaya Tuhan ingin saudara lakukan. Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih. Kedewasaan rohani memerlukan penguasaan diri. Tuhan tidak melakukan semuanya untuk kita. Dia memberikan kita kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dia memberikan kita anugerah untuk melakukannya. Dan anugerah itu adalah kekuatan, berkat, dan kemampuannya. Saya selalu mengatakan kita teman sekerja Allah. Dia memiliki bagian, kita tidak bisa melakukan bagiannya, dan Dia tidak akan melakukan bagian kita. Tuhan akan memberikan saudara kemampuan untuk menguasai diri, tapi saudara tetap harus berusaha untuk melakukannya. Saya tidak akan memberitahu saudara setiap waktu kalau ini mudah, saya akan memberitahu jika ini sama sekali tidak mudah. Terlebih hari ini, dalam dunia ini, orang menjadi semena-mena. Mereka ingin orang lain melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sendiri. Saya sangat ingin saudara untuk tidak menjadi orang yang seperti itu.